Penukaran roh bayi dalam kandungan ratu. Setelah eksekusi di alun-alun yang dipenuhi oleh penduduk kerajaan, dan tubuh sang peramal tua dibuang ke sungai, di alam gaib, kisahnya belum berakhir. Jiwa sang peramal, yang telah mengikat dirinya dengan bangsa lelembut, kini menjadi roh gentayangan yang haus akan balas dendam. Dengan tekad yang kuat, ia bersumpah untuk menghancurkan kerajaan yang telah mengkhianatinya. Malam itu, langit di atas kerajaan gelap gulita, dihiasi kilatan petir dan angin kencang. Di tengah badai tersebut, roh sang peramal tua melayang-layang, penuh dendam. Setelah dibunuh dengan kejam oleh raja, jiwanya kini mengembara, mencari cara untuk melaksanakan sumpahnya, menghancurkan kerajaan yang telah mengkhianatinya. Roh peramal melayang-layang di sekitar istana, mencari celah untuk masuk. Ia menyusup melewati dinding tebal dan penjagaan ketat, tak terlihat oleh mata manusia. Ia melayang di lorong-lorong gelap, mencari targetnya, raga bayi dalam kandungan ratu. Sang peramal tahu bahwa bayi dalam kandungan ratu adalah kunci untuk membalaskan dendamnya. Ia menunggu dengan sabar, mengetahui bahwa bayi tersebut adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Ratu yang tak tahu apa-apa, menjalani hari-harinya dengan penuh harapan akan kelahiran anaknya, sementara roh peramal mengawasinya setiap saat. Kini mari kita kilas balik ke pertemuan rahasia dengan sang peramal yang membuat ratu hamil. Malam itu, suasana di istana kerajaan tampak tenang. Namun di dalam kamar ratu, hati yang gundah gulana merusak ketenangan malam. Ratu, yang telah bertahun-tahun menantikan kehadiran seorang anak, merasa putus asa. Ia sangat ingin memberikan pewaris bagi kerajaan dan membahagiakan raja, suaminya, yang selama ini selalu setia mendukungnya. Ratu memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukannya, mencari bantuan dari seorang peramal terkenal yang tinggal di pinggiran kerajaan. Dengan bantuan seorang abdi setia, Ratu menyusun rencana untuk diam-diam meninggalkan istana malam itu juga. Mereka menunggu hingga malam benar-benar larut, memastikan semua orang di istana telah terlelap. Ditemani oleh abdi yang setia, Ratu keluar dari kamarnya dengan mengenakan jubah hitam untuk menyamarkan dirinya. Mereka berdua bergerak dengan hati-hati melalui lorong-lorong istana yang gelap, berusaha menghindari para penjaga yang berpatroli. Abdi setia itu membawa lentera kecil untuk menerangi jalan mereka, sementara Ratu berusaha menahan degup jantungnya yang berdebar keras. Mereka akhirnya berhasil keluar dari istana dan menuju ke arah hutan di pinggiran kerajaan. Jalan menuju kediaman peramal penuh dengan rintangan, namun abdi setia itu tahu jalan pintas yang aman. Dengan langkah cepat namun hati-hati, mereka menyusuri jalan setapak yang jarang dilalui orang. Setelah beberapa waktu berjalan, mereka sampai di sebuah gubuk tua yang dikelilingi oleh pepohonan besar. Kediaman peramal tampak sederhana dan terpencil, namun ada aura misterius yang menyelimutinya. Ratu merasa gugup namun tetap teguh pada niatnya. Mereka mengetuk pintu gubuk dan disambut oleh sang peramal tua, yang tampak bijak. Sang peramal mempersilakan Ratu dan abdinya masuk. Di dalam gubuk, aroma dupa menyelimuti ruangan, dan berbagai jimat serta benda-benda magis terpajang di sekeliling. Ratu menjelaskan maksud kedatangannya dengan suara bergetar, berharap sang peramal bisa membantunya. Peramal mendengarkan dengan seksama, lalu tersenyum penuh arti. Di kediaman sang peramal yang terpencil, Ratu merasakan campuran antara harapan dan kecemasan. Sang peramal memandang abdi setia yang menemani Ratu dan berkata, ritual ini membutuhkan konsentrasi penuh dan suasana yang hening. Akan lebih baik jika hanya Ratu yang berada di dalam kamar suci. Tunggulah di sini. Ratu, meskipun merasa sedikit was-was, mengangguk setuju. Ia menoleh ke arah abdinya dan berkata, tunggu di sini, aku akan segera kembali. Abdi setia itu mengangguk dengan hormat dan menunggu di luar kamar. Sang peramal membuka pintu kayu yang berderit menuju kamar suci. Ratu melangkah masuk, mendapati ruangan kecil yang dipenuhi dengan jimat, lilin, dan simbol-simbol mistis di dinding. Di tengah ruangan, ada sebuah altar kecil dengan sebuah mangkuk berisi air dan bunga. Sang peramal mempersilakan Ratu duduk di kursi kayu di depan altar. Tenangkan dirimu, yang mulia, ujarnya dengan suara lembut. Ritual ini akan membantu mewujudkan keinginanmu. Dengan perlahan, sang peramal mulai mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa kuno, sambil mengayunkan sebuah pendulum di depan mata Ratu. Cahaya lilin yang redup menambah efek hipnotis, membuat Ratu perlahan-lahan merasa mengantuk. Matanya mulai berat, dan kesadarannya memudar. Rasakan ketenangan, lepaskan semua beban, bisik sang peramal.
Biarkan dirimu terbuka untuk menerima anugerah yang akan datang. Ratu, dalam keadaan setengah sadar, merasakan tubuhnya menjadi ringan dan pikirannya melayang. Ia tak lagi menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Sang peramal mendekat, matanya berbinar penuh niat gelap. Dalam keadaan terhipnotis, Ratu tidak menyadari apa yang dilakukan sang peramal. Sang peramal memanfaatkan kesempatan ini untuk memuaskan nafsu jahatnya. Tergiur oleh kecantikan Ratu, ia melakukan perbuatan terkutuk tersebut tanpa rasa bersalah. Sambil menggumamkan mantra-mantra gaib, ia memastikan bahwa Ratu tidak akan mengingat apa yang terjadi. Dalam pengaruh hipnotis, peramal meminta Ratu melepaskan pakaiannya. Juga meminta Ratu melepaskan pakaian peramal itu. Dan saat itu terjadilah peraduan nafsu dari sang peramal. Tubuh Ratu yang tak berdaya hanya mengikuti kemauan peramal. Meskipun sudah tua, peramal itu masih tetap perkasa. Terbukti, ia membuat Ratu berkali-kali mencapai puncaknya. Peramal pun lega karena nafsunya sudah terlampiaskan. Setelah itu, seolah tak ada yang terjadi, sang peramal memberikan sebuah botol kecil berisi minyak yang ditaruh dalam ranting bambu kepada Ratu. Minumlah ini setiap malam, katanya, dan dalam waktu dekat, engkau akan mengandung seorang anak. Ratu, yang masih dalam pengaruh hipnotis, mengambil botol minyak tersebut dan meninggalkan kamar suci. Sang peramal membimbingnya keluar, lalu memberikan isyarat kepada abdi setia bahwa ritual telah selesai. Abdi itu membantu Ratu keluar dari kediaman peramal dan kembali ke istana. Sepanjang perjalanan pulang, Ratu terdiam dengan pikiran yang kabur. Abdi setia menuntun kudanya dengan hati-hati melewati jalan setapak yang gelap, khawatir akan keselamatan Ratu. Sesampainya di istana, Ratu disambut dengan kekhawatiran oleh para pelayan yang telah menunggunya. Mereka segera membawa Ratu ke kamarnya agar bisa beristirahat. Malam itu, Ratu duduk di tepi tempat tidurnya, menatap botol minyak yang diberikan sang peramal. Kata-kata sang peramal terngiang di telinganya, minumlah ini setiap malam, dan dalam waktu dekat, engkau akan mengandung seorang anak. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Ratu membuka tutup botol yang terbuat dari ranting bambu kecil. Aroma minyak yang kuat memenuhi udara. Ia meneguk minyak tersebut dengan perlahan, merasakan cairan hangat mengalir ke tenggorokannya. Meskipun rasa minyak itu asing dan sedikit pahit, Ratu tetap meminumnya dengan harapan besar. Setiap malam, Ratu setia meminum minyak tersebut sesuai dengan petunjuk sang peramal. Harapannya semakin besar seiring berjalannya waktu. Ia mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya, tanda-tanda kehamilan yang dinanti-nantikannya selama bertahun-tahun. Beberapa minggu kemudian, seperti yang dijanjikan, Ratu mulai menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Raja sangat bahagia mendengar kabar tersebut, dan seluruh istana bersiap merayakan kelahiran pewaris kerajaan. Kebahagiaan menyelimuti istana, tanpa seorang pun yang mengetahui rahasia gelap di balik kehamilan tersebut. Raja memandang Ratu dengan penuh cinta dan harapan, berterima kasih kepada para dewa atas anugerah ini. Namun, hanya sang peramal yang tahu kebenaran di balik kehamilan tersebut. Dengan bayi dalam kandungan Ratu sebagai alatnya, kehancuran kerajaan sudah di depan mata. Dan kita sekarang kembali ke masa kini. Setelah kematiannya yang tragis, roh sang peramal tidak tenang. Terikat oleh sumpah yang diucapkannya sebelum meninggal, ia berkelana di alam roh, menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakan balas dendamnya. Ia menyusun rencana dengan cermat, menunggu saat yang tepat untuk mengambil alih raga bayi dalam kandungan Ratu. Dalam wujud roh, sang peramal bisa bergerak dengan bebas tanpa terlihat oleh siapapun. Ia menghabiskan waktu berkeliling ke seluruh bagian istana, mengamati setiap sudut dan detailnya. Ia melayang di atas aula besar yang dihiasi dengan permadani dan lampu gantung megah, melewati kamar-kamar megah tempat para bangsawan berkumpul, hingga ke dapur istana yang sibuk dengan para pelayan yang sibuk menyiapkan makanan. Roh peramal juga sering menyelinap ke ruang tahta, tempat raja sering mengadakan rapat dengan para penasihatnya. Ia memperhatikan dengan seksama setiap keputusan dan rencana yang dibahas, mencari celah yang bisa ia manfaatkan untuk rencananya. Suatu malam, saat berkeliling di salah satu sudut istana yang jarang dilalui, roh sang peramal mendengar bisikan-bisikan rahasia dari sebuah ruangan tersembunyi. Ia mendekat dan menyelinap masuk ke dalam ruangan tersebut. Di dalam, sekelompok prajurit berkumpul, dipimpin oleh seorang petinggi kerajaan yang tampak sangat serius. Raja semakin lemah dan keputusan-keputusannya semakin tidak masuk akal, kata sang petinggi dengan suara rendah namun penuh tekad.
Sudah saatnya kita bertindak. Kita tidak bisa membiarkan kerajaan ini jatuh ke tangan yang salah. Roh peramal mendengarkan dengan saksama. Ia tahu bahwa kelompok ini adalah pemberontak yang tidak suka dengan kepemimpinan raja. Mereka merencanakan untuk menggulingkan raja dan mengambil alih kekuasaan. Mendengar rencana pemberontakan ini, roh sang peramal merasa beruntung. Ia tahu bahwa kelompok ini bisa menjadi sekutu yang berharga dalam misinya untuk menghancurkan kerajaan. Dengan hati-hati, ia mulai merencanakan langkah berikutnya. Ia akan memanfaatkan situasi ini untuk memastikan bahwa sumpahnya terlaksana. Setiap malam, roh peramal kembali ke istana, mengamati perkembangan kehamilan ratu. Ia menunggu dengan sabar hingga bayi dalam kandungan ratu berusia 9 bulan. Ia tahu, saat itu tiba, ia harus siap untuk mengambil alih raga bayi tersebut. Dengan kekuatan gaib yang ia miliki, ia akan mengusir roh bayi yang asli dan menggantikan posisinya. Roh sang peramal melayang-layang di seluruh bagian istana, tetapi pusat perhatiannya adalah ratu yang sedang mengandung. Ia mengawasi setiap gerak-gerik ratu, memastikan bahwa kehamilannya berjalan sesuai rencana. Di kamar ratu yang mewah, dinding-dindingnya dihiasi dengan kain sutra dan lukisan indah. Roh sang peramal berdiam dengan sabar, mengamati setiap perkembangan kehamilan ratu. Setiap malam, saat ratu tertidur, roh peramal menyelinap lebih dekat, mendengar detak jantung bayi dalam kandungan ratu. Ia merasakan pertumbuhan dan kekuatan bayi tersebut, mengetahui bahwa waktu semakin dekat untuk melaksanakan rencananya. Hari demi hari berlalu, dan kehamilan ratu semakin mendekati waktu kelahiran. Roh peramal menunggu dengan kesabaran yang tak terhingga. Ia tahu bahwa setiap detik yang berlalu membawa dirinya lebih dekat pada saat yang telah ditunggu-tunggu. Ia terus mengawasi dengan teliti, memastikan bahwa tidak ada yang mencurigai keberadaannya. Pada suatu malam, roh peramal merasa ada perubahan dalam tubuh ratu. Kontraksi awal mulai terasa, tanda-tanda bahwa waktu kelahiran semakin dekat. Roh peramal semakin waspada, mengamati setiap gerakan dan reaksi ratu. Ia tahu bahwa saat kritis akan segera tiba, dan ia harus siap untuk mengambil alih raga bayi tersebut. Dengan sabar, roh peramal menunggu di dekat ratu yang mulai merasakan sakit melahirkan. Ia siap untuk melaksanakan rencana jahatnya, mengusir roh bayi yang asli dan menggantikan posisinya. Sumpahnya akan terlaksana, dan kerajaan ini akan hancur seperti yang ia janjikan. Roh peramal berdiam dalam bayang-bayang, mengawasi dengan mata yang penuh kebencian dan dendam. Ia tahu bahwa waktunya akan segera tiba, dan ia akan memastikan bahwa takdir yang telah ia ramalkan akan menjadi kenyataan. Saat usia kandungan ratu mencapai 9 bulan, tanda-tanda awal kelahiran mulai muncul. Ratu sering merasakan kontraksi yang menandakan persiapan tubuh untuk melahirkan. Roh peramal mengintensifkan pengawasannya, siap untuk bertindak saat yang tepat. Ia tahu bahwa kehadiran fisiknya kini akan sangat diperlukan untuk melaksanakan ambisinya. Di malam yang gelap dan sunyi, saat istana terlelap dalam ketenangan, roh peramal menyiapkan dirinya untuk bergerak. Ia menyalurkan energi gaibnya, mengumpulkan kekuatan untuk melaksanakan pengambil alihan yang akan mengubah takdir seorang bayi yang belum lahir. Setiap hembusan angin malam dan setiap gemerisik daun di luar istana menemani kehadirannya yang tak terlihat. Saat bulan purnama menerangi langit, roh peramal merasa bahwa saat yang dinanti-nantikan telah tiba. Ia mengendap-endap di sekitar kamar ratu yang tertidur, mengamati dengan seksama setiap gerakan dan ekspresi wajahnya. Kontraksi semakin sering terjadi, menandakan bahwa bayi siap untuk dilahirkan. Dengan gerakan yang cepat dan halus, roh peramal memusatkan energinya. Ia masuk ke dalam kamar ratu dan dengan kekuatan gaibnya, ia mengambil alih raga bayi yang masih berada dalam kandungan. Roh bayi yang asli diusir dengan kekuatan yang tak terlihat, sementara roh peramal menempatkan dirinya dengan kuat di dalam tubuh bayi yang baru. Saat fajar mulai menerangi langit, peristiwa yang tak terlihat oleh mata manusia biasa telah terjadi di dalam istana. Roh peramal, kini mengendalikan raga seorang bayi dalam kandungan ratu. Tak berselang lama, ratu merasakan rasa sakit kontraksi yang semakin intens, memenuhi ruangannya dengan hembusan napasnya yang terengah-engah. Di sekelilingnya, para bidan dan dayang istana sibuk menyiapkan segala sesuatu untuk kelahiran yang akan segera terjadi. Raja menunggu di luar kamar dengan cemas, berdoa agar semuanya berjalan lancar. Saat itulah, tepat pada pukul 12 malam, terdengar tangisan bayi yang mengisi ruangan. Suara itu memecah keheningan malam,
diikuti dengan kilatan petir yang tiba-tiba menggelegar dan hujan lebat yang turun begitu derasnya di luar istana. Namun, tak seorang pun di dalam kamar melahirkan itu mencurigai bahwa ini bukanlah fenomena alam biasa. Ratu merasakan kelegaan dan sukacita saat mendengar tangisan bayi itu, seolah-olah semua rasa sakitnya lenyap seketika. Dia tersenyum lemah, penuh dengan kebahagiaan melihat bayi mereka yang baru lahir. Petugas bidan dengan cermat membersihkan dan merawat bayi tersebut, tidak menyadari bahwa di balik wajah yang polos itu, ada kekuatan gaib yang telah memasuki tubuh kecil itu. Raja masuk ke dalam kamar dengan langkah cepat, wajahnya berseri-seri melihat istrinya yang melelahkan namun bahagia. "Bagaimana keadaanmu, sayang?" tanyanya sambil menggenggam tangan Ratu. Ratu tersenyum lembut. "Aku baik-baik saja, dan lihatlah, ini anak kita," ujarnya sambil menunjuk bayi laki-laki yang terbaring tenang di pangkuan bidan. Raja tersenyum bangga. "Anak kita yang akan menjadi penerus kerajaan kita," ucapnya dengan penuh haru. Setelah kelahiran bayi laki-laki yang dinanti-nantikan, kerajaan gemerlap dalam kegembiraan. Raja dan Ratu merayakan momen bahagia ini dengan menggelar pesta besar di istana mereka. Pesta itu dihadiri oleh para bangsawan, pejabat istana, serta rakyat jelata yang diundang khusus untuk merayakan kelahiran pangeran baru. Di pelataran istana, lampu-lampu berwarna-warni dipasang, menciptakan suasana magis di malam itu. Meja-meja pesta dihiasi dengan bunga-bunga segar dan penuh dengan hidangan lezat dari seluruh penjuru kerajaan. Musisi dan penari istana memainkan alunan musik yang meriah, mengundang para tamu untuk bergembira dan menari di bawah cahaya bulan. Raja, mengenakan pakaian kerajaan yang gemerlap dan mahkota emasnya yang megah, tersenyum bahagia sambil berbincang dengan para tamu yang datang mengucapkan selamat. Beliau memamerkan putranya, sang pangeran muda yang terbaring dalam pelukan Ratu Sariwati di tengah-tengah kerumunan. Ratu, yang tetap anggun meskipun sedang dalam pemulihan, disambut dengan penuh hormat oleh seluruh tamu. Dia dikelilingi oleh dayang-dayang istana yang membantunya dalam peran barunya sebagai ibu dari pangeran kecil tersebut. Para tamu bersorak gembira, minum anggur yang dihidangkan dalam piala kristal, dan menikmati hidangan istana yang lezat. Suasana pesta terasa penuh kebahagiaan dan semangat persaudaraan di antara para hadirin, yang merayakan kelahiran pangeran sebagai tanda kejayaan dan kelangsungan kerajaan. Pesta berlanjut hingga larut malam, dipenuhi dengan tawa dan nyanyian, menjadi kenangan yang tak akan pernah terlupakan di dalam sejarah kerajaan tersebut.